Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan hidup, di mana pada beberapa bulan atau beberapa minggu terakhir ini kita sering mendengar saudara-saudara kita, teman-teman kita sejawat yang dekat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena virus corona yang sekarang sedang melanda di Indonesia secara khusus maupun di dunia secara umum. Bahkan ulama-ulama kita yang kita kenal, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita juga banyak sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut keterangan medisnya beliau kena virus corona. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala mara bahaya dan juga dari khususnya dari virus corona ini. Dan alhamdulillah di masjid ini juga sudah dilakukan pengontrolan atau protokol kesehatan yang baik. Dan mudah-mudahan ini sebagai salah satu wasilah usaha kita menjaga diri kita daripada terkena wabah corona ini. Dan tentu ini salah satu musibah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan mungkin tahun yang akan datang bisa jadi ya ada hal yang lain yang akan kita hadapi. Tetapi apa yang kita alami hari ini, insya Allah ini menjadi sebuah cobaan buat kita, dan cobaan ini buat orang kafir adalah azab, buat kita insya Allah menjadi penghapus dosa, dan mudah-mudahan lebih daripada itu mengangkat derajat kita. Dan disinilah peran daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dihubungi oleh takmir masjid dan saya berterima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini untuk mengisi kajian di malam hari ini menggantikan Ustadz Arman ya. Ustadz Arman yang beliau berhalangan hadir pada malam hari ini. Judulnya adalah bagaimana kita menghindari fitnah di akhir zaman. Jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini, mungkin bukan akhir ini, tapi semenjak Rasulullah SAW meninggal sampai hari ini, itu fitnah di akhir zaman lambat laun tambah jelas, tambah banyak. Dan sekarang ini apalagi di zaman setelah politik yang luar biasa, kaum muslimin terpecah belah. Tadinya membela pasangan A, ternyata kecewa dengan pasangan A. Membela pasangan B, ternyata kecewa dengan pasangan B. Saya mau nyebrang B saja, ternyata yang B juga sama mengalami permasalahan yang sama. A dan B, oh ternyata sama saja mereka itu. Sama-sama orang politik. Dan lain sebagainya. Berita-berita yang luar biasa datang kepada kita silih berganti yang ternyata sumbernya tidak tahu kita. Dan kita mudah sekali memposting, share berita-berita yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Asal di grup yang ada yang kita ikutin, ada satu berita, langsung share saja. Tanpa melihat dari mana sumbernya dan apa isinya. Sampai naudzubillah ya, ada kawan-kawan kami di ya orang-orang berilmu itu share satu kisah
Kisah apa? Kisah tentang malaikat. Kisah tentang nanti di akhir di hari kiamat kelak, ya. Di mana nanti malaikat itu bingung. Ya. Malaikat kemudian Allah Subhanahu wa taala satu penghinaan yang luar biasa. Itu orang yang pernah belajar di satu buah pesantren. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau itu terjadi pada orang-orang awam, bagaimana dengan orang-orang awamnya? Orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama. Ini sangat membingungkan sekali. Banyak orang-orang yang terjatuh pada satu permasalahan yang cukup besar. Gara apa? Gara-gara dia melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Kenapa? Karena tidak menyaring. Inilah fitnah. Fitnah apa saja? Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat luar biasa. Kalau waktu saya masih kecil, ini bapak-bapak lebih lagi yang sudah sepuh-sepuh. Di zaman dulu namanya orang mau lihat film harus ke bioskop dulu kan. Yang film-film yang yang tidak baik itu ada di bioskop. Kemudian lambat laun dia datang ke rumah. Ada di rumah di ujung di ruang tamu, di ruang tengah itu untuk nonton bersama-sama. Waktu itu setengah hari, kemudian lama-lama kemudian menjadi satu hari, tadinya satu stasiun televisi kemudian menjadi beraneka macam stasiun televisi yang filmnya luar biasa. Kemudian untuk melihat hal-hal yang negatif di zaman dulu itu harus punya video dulu kan, video sewa sewa kaset, rental, satu hari berapa bayarnya, kemudian dikembalikan. Itu dulu begitu, harus mengeluarkan uang dulu, sewa banyak alat, baru dia bisa melihatnya. Kemudian bertambah lagi. Sekarang bukan hanya di rumah, tetapi di kamar. Bukan hanya di kamar setiap orang. Mau anak kecil, mau anak besar, mau dewasa, mau muda, mau tua, mau wanita, mau laki-laki, semuanya dengan mudah sekali mengakses hal-hal yang negatif. Baik negatif dalam artian syahwat maupun negatif dalam artian syubhat. Maka banyak orang yang terjatuh pada permasalahan-permasalahan seperti ini. Kenapa? Dia tidak ada benteng. Kenapa? Karena luar biasa fitnah di akhir zaman ini. Nah, tentu kita sudah banyak mendengar tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Ciri-cirinya, tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya yang luar biasa. Yang sekarang ini sudah mungkin kita tinggal menunggu datangnya Dajjal, kita tinggal menunggu datangnya Imam Mahdi. Semua tanda-tanda, hampir sebagian besar tanda-tanda yang dicela Rasulullah SAW itu sudah ada di tengah-tengah kita. Apa saja yang disebutkan Rasulullah SAW, kebanyakan sudah ada. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Bagaimana kiat-kiat kita, bagaimana cara kita agar kita tidak terjerumus pada apa yang sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karena inilah akan menentukan kita. Karena inilah nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita selamat menghadapi ujian yang luar biasa ini. Tentunya semakin besar ujian, berarti semakin besar pahala yang akan kita dapatkan insya Allah kalau kita lepas, kalau kita bisa berhasil melepaskan diri daripada ujian ini. Rasulullah SAW bersabda, yataqarabuz zamanu wa yuqbadul ilmu wa tadharul fitan wa yulaqqa syahhu wa yaqsurul haraj. Qalu wa mal haraj? Qala al qatlu. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yataqarabuz zaman. Zaman waktu kita ini menjadi lebih dekat. Lebih dekat bagaimana maksudnya? Apakah sekarang itu kita rasakan kan? Oh kayaknya sudah umurnya sudah 54 tahun, sudah 60 tahun, sudah 40 tahun. Kayaknya baru kemarin saya wisuda, oh sekarang sudah 10 tahun. Kayak baru kemarin anak ini kita baru lahir, oh sekarang sudah besar. Apakah itu artinya bahwa oh waktunya jadi pendek ya? Apakah itu? Apa artinya sebenarnya daripada yataqarabuz zaman? Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, yang paling kuat insyaallah adalah bahwa yataqarabuz zaman artinya adalah keberkahan itu tidak ada. Ya. Kenapa? Karena zaman dulu satu hari ya 24 jam. 1 jam ya 30 menit, 1 menit ya 60 menit, 1 menit ya 60 detik, sama saja.
Tetapi membedakan apa? Membedakan keberkahan waktunya. Kalau di zaman ulama-ulama kita terdahulu, subhanallah, Imam Nawawi, beliau meninggal umur berapa? Masih muda, 34 tahun. Imam kita berapa? 45 tahun. Ya. Kemudian ulama-ulama kita, mereka sangat muda. Tetapi subhanallah, apa karya Imam Nawawi? Yang paling mudah adalah Riyadhus Shalihin. Ya. Yang hampir semua masjid itu ada kitab tersebut. Kemudian syarah Sahih Muslim, luar biasa segininya. Saya sudah belum 50 tahun ya. Dan yang lain-lainnya kita sudah mungkin gampangannya umur sudah 40 tahun lah. Apa hasil karya yang sudah kita hasilkan selama 40 tahun ini? 1 buku, 2 buku, 3 buku, 5 buku, 10 buku, atau 1 perkataan hikmah yang pernah kita buat? 1 perkataan hikmah. Ternyata kita tidak pernah atau belum ada hasil karya yang luar biasa. Jamaah sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi, salah satu ahli tafsir ya, yang pertama kali tafsir yang luar biasa, itu beliau menulis buku. Di awal ketika menulis tafsir ya Al-Qurtubi itu berapa halaman? 30.000 halaman. Ditulis oleh beliau 30.000 halaman. Kemudian beliau tanyakan kepada murid-muridnya, gimana? Saya sudah menulis kitab tafsir 30.000 halaman. Kata murid-muridnya, wahai Imam, ini kami sampai meninggal pun gak bakal selesai baca ini. Kemudian sama beliau diringkas lagi menjadi 3.000 halaman. Yang kita mungkin 1 buku, 1 jilidnya belum pernah habis kita baca dari dulu sampai sekarang. Beliau menulis, jamaah sekalian, menulis itu. Bukan membaca, menulis. Bagaimana berkahnya mereka. Inilah akhir zaman kita ini. Ya taqarrabuz zaman. Habis waktu kita untuk apa? Sibuk di chatting, sibuk di grup, sibuk membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sibuk membicarakan orang, sibuk membicarakan ustadz, naudzubillah, sibuk membicarakan teman-teman yang sebenarnya tidak ada waktunya. Kita, ya Allah, untuk baca Al-Quran saja mungkin 1 halaman, 1 hari beratnya luar biasa. Ya, dia lebih enak pulang, ya berita apa nih? Nah, kenapa? Karena waktu kita sudah tidak ada keberkahan lagi. Nah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu kita berkah. Hidup dengan keberkahan. Sehingga waktu kita yang sudah berlalu begitu lamanya, mungkin kalau Allah berikan kepada kita waktu 1 hari lagi, 2 hari lagi, setahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqbadul ilmu, dan ilmu itu akan dicabut. Dicabut dengan apa? Bukan ilmu yang dicabut, tetapi Allah wafatkan ulama-ulama kita. Sekarang sudah banyak ulama-ulama kita yang meninggal. Yang terakhir adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi, meninggal. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu ulama-ulama kita dipanggil. Kalau sudah tidak ada ulama, maka kemana? Kembali kepada orang-orang bodoh. Kalau kembali kepada orang bodoh, kesesatan yang terjadi. Sehingga sudah tidak ada ilmu lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa tadharul fitan, dan fitnah itu mulai muncul satu persatu. Kalau orang-orang awam tidak tahu. Orang-orang berilmu tahu, oh, inilah fitnah. Orang-orang yang mencari ilmu itu yang tahu, inilah fitnah. Nah, itu lama-lama muncul. Inilah tanda daripada dekatnya hari kiamat. Wa yulqasyuh. Kemudian ada dalam diri kita itu rasa pelit, bakhil, lebih dari bakhil. Syuh itu kalau bakhil itu yang kita miliki. Tapi kalau syuh, sampai yang tidak kita miliki saja kita tidak mau menginfakkan. Kita tidak mau memberikannya. Ya. Misalnya kita punya kebijakan. Ini repotnya apa kita membantu kaum muslimin dari uang yang kita miliki ini?
dari lembaga yang kita miliki ini. Toh kita tidak melarat dengan kita memberikan kebijakan yang kita miliki, kok kita tahan-tahan sehingga kaum muslimin menjadi tidak mendapatkan manfaat yang kita miliki. Misalnya ya, satu lembaga A dia mengumpulkan zakat, kemudian seharusnya uang zakat ini kita salurkan dengan baik, kaum muslimin bisa manfaatkannya karena dia punya syuh, ya, bukan hanya bakhil. Kalau bakhil itu yang dia miliki, ini punya, bukan orang punya dia sendiri, dia nggak mau mengeluarkan, ya, tahan nanti aja, gampang itu, bagian sebagainya. Yang kaum muslimin tidak bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dia miliki itu. Wayak surul haraj, kemudian bertambah banyak haraj. Haraj itu apa? Adalah pembunuhan, kata Rasulullah SAW. Bagaimana kita lihat pembunuhan begitu mudah terjadi. Dan ini bukan terjadi pada hari-hari ini saja, jamaah sekalian. Itu terjadi dari zaman setelah dibukanya fitnah. Kapan dibukanya fitnah? Ketika terbunuhnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pintu fitnah sudah mulai deras. Maka pembunuhan banyak sekali. Di zaman Al-Hajjaj, ya, Ibnu Yusuf, berapa dia membunuh kaum muslimin. Bukan kaum muslimin saja, ulama-ulama, sahabat, banyak dibunuh oleh dia, ya. Mungkin ribuan di zaman itu, jamaah sekalian. Yang waktu itu belum ada bedil, belum ada tembakan, belum ada pistol, belum ada bom, itu bunuhan ribuan. Terjadi pembunuhan di saat itu. Bagaimana sekarang ini? Lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Nah ini memang ketika Rasulullah SAW sudah wafat, itulah sudah semakin dekatnya hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian, apa hikmah di balik fitnah dan cobaan ini? Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu ada hikmah yang mendalam. Ada hikmah yang luar biasa yang ingin dicapai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia adalah ada ujian dan cobaan. Nah, dengan cobaan itu, ujian yang kita hadapi ini, baik ujian untuk diri kita, baik ujian fisik maupun ujian agama ini, itu akan memunculkan siapa sebenarnya kita. Ketika kita mendapatkan ujian, dipukul orang, disakiti orang, kita ketahuan, oh siapa ini diri kita. Waktu tidak ada apapun, ya kita kan baik-baik saja. Tidak ada perkataan kasar yang diberikan kepada dia, ya dia akan baik-baik saja. Tapi ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, baru di situ ketahuan siapa dia sebenarnya. Bagaimana sifat dia sebenarnya dengan ujian itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kemudian bagaimana kita menyikapi ujian itu, disitulah ketahuan siapa kita sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak diuji? Tidak. Mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sungguh telah memfitnah orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang yang jujur yang sebenarnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang dusta. Bukan Allah tidak mengetahui, tidak, untuk memunculkan inilah bahwa dia tidak betul imannya dia. Orang ini betul imannya, maka ketika nampak keimanan yang sebetulnya, kebohongan yang sebetulnya, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kejelekan atas apa yang dia yakini tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna idhamal jazaa'i ma'adhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian yang dihadapi. Maka kita ukur sendiri. Kalau kita ujiannya masih biasa-biasa saja,
berarti kemungkinan iman kita itu biasa-biasa saja. Tapi kalau ujian kita itu luar biasa, berarti kemungkinan iman kita itu luar biasa. Maka ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya itu berbeda, lebih besar apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sudah terusir dari negerinya. Rasulullah SAW begitu dihinakan oleh kaum musyrikin di saat itu. Kemudian juga para sahabat yang lainnya, para ulama-ulama yang lainnya, para nabi-nabi yang lainnya juga mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak akan mampu. Kenapa? Karena iman kita tidak seperti mereka. Nabiullah Ayyub alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala uji dengan apa? Dengan sakit yang bertahun-tahun. Nabi Yunus alaihissalam diuji dengan apa? Ditelan ke dalam perut paus hiu, ya, dalam perut paus. Berhari-hari, bayangkan Bapak Ibu, jamaah sekalian. Kalau kita berada di satu yang gelap berhari-hari, itu ditelan oleh ikan. Ya Allah, gimana kira-kira gimana kita itu? Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala uji para nabi dengan ujian-ujian yang luar biasa. Kenapa? Karena iman mereka luar biasa. Maka balasan itu tergantung dengan ujian yang dia hadapin. Dan kita harus ingat, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang rela, ikhlas menerima ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Barang siapa dia marah, murka, benci dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menguji seorang, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang, maka Allah akan uji dia. Uji dia. Begitu pula kita lihat ulama-ulama kita yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Kenapa? Karena Allah bisa jadi cinta kepada mereka. Yang jelas para nabi sudah diuji dengan ujian luar biasa, pasti Allah mencintai mereka semuanya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qat'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya qalil. Segeralah melakukan amalan-amalan. Sebelum apa? Sebelum datang satu fitnah, yang dimana fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Tidak tahu kita ini betul apa salah, tidak tahu kita ini apa ini. Yang tahu hanya para ulama-ulama Rabbani yang mengetahui bahwa ini fitnah atau tidak. Tapi orang tidak tahu ini apa. Kenapa? Karena sangat gelapnya, tidak tahu ini apa ini. Sehingga apa? Sehingga ada seorang laki-laki di pagi hari mukmin, di sore harinya kafir. Dan sebaliknya, ada seorang di malam hari mukmin, di pagi harinya kafir. Bapak Ibu, jamaah sekalian, saya lihat sendiri itu. Ketika saya ngajar di pesantren Al-Irsyad, sekitar tahun, mungkin sekarang ada, tahun 2004 ya, 2003 sampai 2007 kurang lebih sana. Itu saya ke satu daerah di sana. Itu malam harinya, itu betul-betul Bapak, jamaah sekalian. Malam harinya, dia mukmin ya, masih beriman. Besok harinya, besok itu dia sudah masuk ke dalam agama Nasrani. Dan ada juga sebaliknya, yang malam harinya Nasrani, ya, besok paginya Muslim. Itu banyak terjadi di sana itu. Itu mungkin kalau kita sensus nih, mungkin seluruh Indonesia saja, gampang seluruh Indonesia ya, itu mungkin akan mendapatkan kasus yang begitu banyak seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kata Rasulullah SAW katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan potongan dunia yang sedikit. Dan itu betul yang terjadi. Kenapa dia keluar dari agama Islam? Ternyata faktornya adalah faktor ekonomi. Dia nggak punya uang. Dibujuk rayu mendapatkan sedikit, jamaah sekalian. Saya lihat hanya apa sih? Bukan hanya Indomie ya, banyaklah beras apa gitu, sembako gitu. Kemudian
karena faktor ekonomi dia meninggalkan agamanya. Kemudian jamaah sekalian, kita lihat ada satu aktivis yang luar biasa ya. Dan kita dengar mungkin di berita-beritanya ya. Salah satu dia kader di antara kader ormas Islam besar di Indonesia. S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. S1-nya itu. Bahkan dia termasuk kadernya, salah satu kader yang kader utamanya. Tapi subhanallah, dia sampai meninggalkan agama Islam, bahkan menjadi pendeta agama Nasrani. Kenapa? Karena syubhat. Sedikit. Dan kalau kita lihat saya baca ceritanya, ternyata urusannya urusan perut. Yang dia terbuang dari satu organisasi, yang organisasi juga salah dia tuh. Tadi dia terjerumus pada organisasi yang salah juga. Dan dia terbuang, tidak mendapatkan kedudukan lagi, disingkirkan, dia lari ke satu tempat yang bisa memberikan dia kedudukan yang bagus, memberikan harta yang banyak, memberikan uang yang luar biasa. Masuk dia sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah dan juga kepada dia dan seluruh manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bagaimana karakter fitnah itu? Yang pertama adalah fitnah itu seperti tengah malam, potongan malam yang gelap, tidak tahu seperti apa bentuknya. Saya cepat aja karena waktunya sudah mepet ya. Kemudian yang kedua, fitnah itu terjadi seperti hembusan angin yang kencang, terus nggak pernah berhenti. Video datang, video yang lain datang. Dulu televisi, setelah televisi datang internet, nggak tahu setelah internet apa lagi, terus datang, deras sekali, seperti angin yang berhembus. Kemudian yang ketiga adalah fitnah satu dengan fitnah yang lain meringankan fitnah yang sebelumnya. Artinya kalau dulu melihat itu dengan menggunakan kaset saja, sekarang sudah tidak ada apa-apanya lagi kaset itu dengan menggunakan HP. Atau dulu menggunakan CD, lebih mudah lagi, lebih banyak lagi, ada di komputer, ya nontonnya bukan hanya di TV saja, di komputer juga. Nah itu nggak ada apa-apa lagi. Sekarang lebih dahsyat lagi, apa? Dengan menggunakan HP. Mungkin lagi lebih dahsyat lagi, nggak ngerti kita. Artinya fitnah itu saling meringankan satu dengan yang lain, bukan meringankan artinya lebih ringan, enggak. Tapi yang terjadi yang lalu itu menjadikan lebih ringan daripada yang terjadi di hari ini. Syubhat yang terjadi dulu lebih ringan daripada yang terjadi pada hari ini. Itu karakter daripada fitnah. Kemudian yang keempat, karakter fitnah adalah seperti ombak yang tidak pernah berhenti, terus. Maka kalau dia tidak punya benteng, dia akan ke bawah. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima adalah fitnah itu akan datang ke hati manusia satu ya. Satu tuh. Satu dia terima, satu dia terima lagi, terus satu terima. Tadinya hanya melihat gambar raja A, gambar biasa saja. Kemudian gambar 1 tambah gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Akhirnya melihat gambar yang banyak pun biasa saja. Gambar nggak puas, melihat video. Video nggak puas, lihat langsung. Terus itulah fitnah datang kepada kita satu hingga apa? Hingga hati ini na'udzubillah terbalik. Melihat yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Kita lihat ada orang yang na'udzubillah lihat yang baik itu bencinya luar biasa, tapi lihat yang mungkar senangnya luar biasa. Kenapa? Hatinya sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa penyebab seorang itu terjadi pada fitnah? Yang jelas karena kebodohan. Dia tidak mencari ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamalahal insan innahu kana dhaluman jahula." Bahwa amanat ini dibawa oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu orang yang zalim, banyak berbuat kezaliman, dan orang yang banyak kejahilannya, kebodohannya. Karena kebodohan inilah seorang itu bisa terjerumus pada fitnah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, karena syahwat.
yang luar biasa sehingga dia mudah terbawa kepada fitnah. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghadapi fitnah ini? Ini yang paling penting buat kita, agar kita tidak terjerumus kepada fitnah yang ada ini. Karena naudzubillah, apalagi fitnah agama ini, kalau kita sampai terbawa naudzubillah, maka penyesalan yang tidak akan dapat kita kembalikan. Kita akan menyesal selama-lamanya di akhirat kelak. Maka agar kita tidak terjerumus kepada fitnah, kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kaifa bikum wa bi zamanin yushaku an ya'tiya yughorbalun nasu fihi ghurbalatan." Bagaimana dengan kalian dengan satu zaman yang hampir-hampir di zaman itu kalian akan dipilah sebagaimana pilahnya sebuah alat untuk memilah biji-bijian. Di mana zaman itu akan datang. Dengan zaman itu datang, maka ketahuan nih mana yang bersih, mana yang tidak bersih, mana yang baik, mana yang tidak baik. Watabqa khusalatan minan nas, di mana dengan di zaman itu, dengan alat itu akan muncullah, tersisalah orang-orang yang buruk di antara manusia. Qad marajat uhuduhum wa amanatuhum waqtalafu wa kanu hakada. Dan terjadi apa? Mereka menyelisihi perjanjian mereka, mereka menyelisihi amanat-amanat mereka, dan mereka berselisih di antara mereka. Mereka bertikai di antara mereka, padahal dulu mereka itu saling bahu-membahu. Dulunya mereka kongsian, dulu mereka itu joinan, kemudian mereka berpisah. Kenapa? Karena adanya khianat terhadap amanat, adanya perjanjian yang mereka langgar di antara mereka sendiri. Maka kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kaifa bina ya Rasulullah idza kana dzalika?" Wahai Rasulullah, bagaimana kami ini kalau itu sudah terjadi? Jadi satu zaman yang itu akan memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang pertama adalah ta'khuduna bima ta'rifun. Engkau ambil ilmu dari sumber yang jelas, yang dari orang yang kalian mengetahuinya. Ini yang pertama. Maka apa saja berita yang kita dapatkan, jangan mudah kita percaya. Apa saja satu syubhat yang datang kepada kita, jangan kita langsung percaya. Oh iya ya, ternyata pendapat ini salah ya, yang dulu saya pegang ini. Jangan dulu. Ini sumbernya siapa ini? Siapa yang mengatakan ini? Karena luar biasa syubhat hari ini. Ya, seakan sepertinya itu betul, tapi ternyata hanya angan-angan saja. Tidak ada ketika kita jelaskan, kita sodorkan kepada para ulama. Lemah sekali. Tapi buat orang awam itu sangat kuat sekali. Atau berita-berita yang datang hari ini, berita tentang COVID, berita tentang vaksin, berita tentang apa saja. Sumbernya harus jelas. Kalau sumbernya tidak jelas, jangan sampai kita ikutin. Apalagi berita-berita tentang politik. Ya, sudah. Kita jangan ikut seperti itu. Tahu betul sumbernya dari mana dan valid betul, baru kita yakini. Itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang dengan kedua hal itu disebut. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah wa tad'una ma tunkirun. Tinggalkan apa yang mungkar. Apa yang mungkar segera tinggalkan. Apa yang mungkar itu apa sih? Mungkar itu yang hati ini mengingkarinya. Tidak enak kita lakukan. Ketika kita lakukan itu ada rasa was-was, rasa tidak enak, rasa mengganjal. Ketika itu terjadi, berarti itu adalah satu hal yang mungkar.
Walaupun ukuran mungkar itu adalah ukuran syariat, tetapi itulah yang dimaksud dengan kemungkaran. Maka dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bir, perbuatan baik, dan wal ism, dan dosa. Al birru husnul khuluq. Bir, perbuatan baik adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi sadrika. Dan dosa adalah apa yang di hatimu itu was-was, ragu-ragu, tidak enak. Itu sebuah perbuatan dosa. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan engkau tidak mau orang melihat apa yang engkau lakukan. Jadi kalau kita takut orang melihat apa yang kita lakukan, wah, itu kemungkinan besar adalah sebuah kemungkaran. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kau ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang kau tidak ragu-ragu. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibatun. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Wa innal kadhiba raibatun. Dan sesungguhnya kedustaan adalah orang menjadi was-was. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqbiluna ala khosatikum. Datanglah kalian kepada orang-orang khusus. Siapa orang khusus? Yaitu para ulama. Setiap ada hal, tanyakan kepada ulama. Jangan kita simpulkan sendiri. Jangan kita perdebatkan sendiri. Apalagi perdebatkan orang bodoh dengan orang bodoh. Sehingga terjadi adalah apa? Ikhtilaful juhala. Perbedaan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Yang dia tidak bisa mengistinbatkan sebuah hukum. Dia tidak bisa menyimpulkan apakah itu betul apa tidak. Maka ketika ada satu hal fitnah yang datang kepada kita, maka segera kembali kepada para ulama, kembali kepada orang-orang tua-tua kita, ya, ustadz-ustadz kibar kita, orang-orang yang menjadi kepercayaan buat kita. Datang kepada mereka, tanyakan apakah ini benar apa tidak. Kemudian yang keempat adalah, ada penjelasan yang lainnya, cuman karena waktunya sudah mepet ya. Yang keempat adalah tarku amril awam. Tinggalkan orang-orang awam, orang-orang umum. Tuh lihat, naudzubillah, kalau kita lihat komentar-komentar di Facebook, Instagram, Twitter, luar biasa. Orang bodoh saja mengata-ngatain orang yang pinter, profesor, ustadz, dikata-katain oleh mereka. Tinggalkan tuh orang-orang awam. Mereka mau ngomong apa, tinggalkan. Datang kepada ulama-ulama kita. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu salasun. Manusia itu ada 3 macam. Fa'alimun rabbani. Yang pertama adalah alim rabbani. Alim yang rabbani, yang memang dia mengajarkan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia dijauhkan dari api neraka. Itulah alim rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Dan orang yang belajar agar dia selamat dari kesesatan dan dia selamat dari api neraka. Para orang yang thalabul ilmi, orang yang sibuk dengan mencari ilmu, itulah orang macam yang ketiga. Pertama orang yang alim, kemudian orang yang belajar karena dia ingin selamat, kemudian yang keempat adalah, yang ketiga adalah wahamajun ra'aun atba' kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rihin. Hamajun ra'a itu orang-orang awam, lalat-lalat, ya, lalat-lalat yang tidak ada artinya, yang mengikuti semua apa yang dikatakan oleh manusia. Lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalji'u ila ruknin wasiq. Mereka tidak berpegang dengan cahaya ilmu dan mereka tidak kembali kepada satu tiang yang kokoh. Maka jangan sampai menjadi orang yang ketiga, orang awam yang mengatakan semua apa yang dikatakan orang, yang menerima semua yang dikatakan oleh manusia. Apapun diberitakan di medsos dia ikutin, apa yang diberitakan dari TV dia ikutin, semua. Sehingga menjadi orang yang takut, mau berbuat ini nggak bisa, benci dengan ini, tidak suka dengan ini, ya, membenci para ulama, membenci umaroh kita. Kenapa? Karena mendapatkan berita-berita yang tidak betul. Inilah orang-orang yang awam. Ini yang 3 yang jangan kita tidak boleh ikuti. Yang kita ikuti adalah Rabbani, alimun Rabbani,
kemudian muta'allimun apa? Muta'allimun ala sabilin najah. Ya. Orang yang belajar agar dia selamat. Kemudian yang kelima, agar kita selamat daripada fitnah ini adalah at-tasalluh bil imani wa taqwa. Terus kita membentengi diri, mempersenjatai diri kita dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa kita bisa dapatkan dengan banyak membaca Al-Qur'an. Iman takwa kita bisa dapatkan dengan banyak belajar, menghadiri majelis taklim, mendengarkan kajian-kajian di YouTube, dimanapun yang baik-baik kita ikutin, agar pertama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita dapatkan dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang keenam adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kepada Allah. Agar apa? Agar kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa, wah saya enggak bakal terbawa oleh fitnah ini. Ini mah hal-hal yang receh, tidak tahu kita. Kenapa? Hati kita enggak ngerti. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kapan sahaja bisa membalikan, maka kita tawakalkan, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, serahkan diri ini, jiwa ini kepada Engkau ya Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Allah akan menjadi pelindung untuk dia. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dijaga oleh Allah, jangan sampai terbawa fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kemudian yang keenam adalah i'tizal al-firaq wal ahzab. Kita segera jauh dari kelompok-kelompok yang tidak jelas, ya, dari hizb-hizb, ya, perkumpulan-kumpulan yang tidak jelas. Kalau kita tidak ada pemimpinnya, ya. Tapi kalau perkumpulan itu perkumpulan orang-orang yang baik, ulama-ulama, ya kita ikuti, tidak masalah, ya. Tapi tujuannya bukan karena kita ingin apa? Kita ini ta'assub dengan mereka, tidak. Agar kita tetap terjaga bersama orang-orang baik, ya. Agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena domba itu akan diserang oleh pemburu, oleh macan kalau dia sendirian. Ketika mereka banyakan, maka tidak mudah mereka itu akan diserang. Maka ketika sendirian, ya kita akan mudah diserang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kondisi yang sudah masing-masing kelompok itu kelompok-kelompok yang tidak jelas, tidak ada ulamanya, tidak orang-orang pintar-pintarnya, jangan sampai kita ikuti, kita sendiri saja. Itulah akan lebih baik. Nah ini jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara-cara kita agar kita bisa selamat dari fitnah di akhir zaman, yang dimana fitnah itu luar biasa untuk kita, luar biasa bagaimana untuk anak cucu kita nanti. Maka kita bentengi mereka dengan hal-hal yang seperti ini nih, ya. Dan jangan lupa untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga salah satu bentengnya yang ke-8. Istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban qadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah ketika Zanun, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi dalam kondisi murka dan dia menyangka bahwa kami tidak mempersulit dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan masuk ke dalam perut paus, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini jamaah sekalian salah satu doa ketika kita mendapatkan kesulitan, baca doa ini. Kenapa ketika Nabi Yunus berada di dalam perut paus itu, dia tidak menyebutkan ya Allah keluarkan aku dari perut paus ini, enggak. Dia berdoa doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibacakan. Kemudian yang ke-9 adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah, ya, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah. Dan yang ke-10 berdoa, kalau memang fitnah itu luar biasa, ya Allah matikanlah aku, jangan sampai aku terjerumus ke dalam fitnah. Itu beda, ya.
ada larangan dari Rasulullah SAW untuk minta mati, ya. Ada yang larangan kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar dijauhkan, meninggalnya itu agar dijauhkan daripada fitnah, ya. Ada orang yang putus asa, dia minta mati karena putus asa, ya. Ada yang kalau ini beda, kalau ini dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu lebih baik. Maka ada satu doa, ya. Dikatakan bahwa Allahumma amitni, ya. Allahumma amitni in kana, ya Allah, matikanlah aku kalau ini lebih baik buat aku, dan hidupkanlah aku kalau ini buat aku lebih baik. Itu doa. Agar apa? Agar diselamatkan dari fitnah ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah lari, segera lari daripada fitnah, ya. Jauh-jauhnya. Kalau ada fitnah, udah nggak usah ikutin. Ada berita yang kira-kira membahayakan buat hati ini, jangan ikutin. Ada bacaan yang kurang baik, ini jauhin. Agar kita tidak terjumpa pada perbuatan fitnah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kita harus pandai-pandai lah menggunakan media-media ini. Seperti yang dijelaskan, kalau itu satu fitnah yang jelas, ya hindari, tinggalkan sejauh-jauhnya. Kemudian kita lebih sering bertanya kepada ulama, kepada ustadz-ustadz kita yang kita percaya dengan berita-berita dan apapun yang ada di dalam media-media tersebut, gitu. Sehingga apa yang kita lakukan, ya kita harus cerdas lah dalam menghadapi media ini, karena media ini kan seperti sarana saja kan, tergantung kepada kitanya, apakah kita menggunakan untuk yang baik maupun menggunakan yang untuk yang buruk. Kita bukan berarti kita tinggalkan media, nggak bisa juga, karena sekarang udah zaman media, gitu. Kita harus mendakwahin mereka juga. Kalau kita tinggalkan itu, siapa yang mendakwahin, gitu. Kalau orang-orang buruk, ya, untuk kepentingan pribadi, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, internet, untuk menjual pemikiran dia, ya, dengan sungguh-sungguh, kenapa kita tidak lakukan itu? Yang penting memang keikhlasan kita kepada Allah itu harus kita tetap jaga, gitu. Jadi media itu tetap harus kita. Sekarang ini udah zaman media, kita nggak bisa tinggalkan itu. Nah, kita harus bisa berperan di situ. Maka saya dan di Mahat Aisyah binti Abu Bakar juga saya ingin memanfaatkan ini. Kalau kita sekali kajian kebidikan ada berapa? Mungkin ada 30 ada. 30. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, ketika kita dakwah di media, satu kata itu dibaca oleh mungkin puluhan, 30.000 orang. Kalau saya misalnya di Instagram saya cek sudah berapa orang yang membaca ini. Oh, ternyata bisa sampai 32.000 orang yang membaca. Coba dari 30.000 orang ini, itu 10% aja mendapatkan ilmu dari yang kita tebar. Berarti berapa? 300 kan? 3.200 kan? Orang mendapatkan ilmu kita sekali kita salah satu share saja, gitu. Nah, itu artinya kita dengan media dan medsos yang seperti ini, kita bijak menggunakannya, bukan berarti kita tinggalkan itu, tidak. Justru kita bagaimana nih manfaatkan ini dengan baik untuk mendakwahkan Islam yang mulia ini, manhaj yang mulia ini, manhaj salaf ini, gitu. Dan terbukti kan, subhanallah, penyebaran dakwah sunnah itu setelah ada media televisi, media radio, ya, termasuk radio Roja dan sebagainya, yang luar biasa memberikan pengaruh yang besar dalam penyebaran dakwah sunnah kita ini. Wallahu a'lam. Silakan, Pak.
Ya. Kita kembali kepada prinsip kita ketaatan kepada waliul amr gitu. Waliul amr, pemerintah kita, ya kalau sudah memerintahkan dan kita mengkaji dan itu betul, dan dia tidak, kalau misalnya dia kasih pilihan, waliul amr kita mengasihkan pilihan misalnya, yang mau divaksin silakan, nggak mau divaksin silakan, berarti kembali kepada pengetahuan kita. Kita tanyakan kepada orang yang ilmu kan, siapa yang berilmu dalam masalah kesehatan? Ya dokter. Dokternya apa? Ya dokter yang dalam bidang ini. Siapa bidangnya ini? Gitu. Bidang dalam bidang vaksin ini. Kalau kata dokter mengatakan ya baik silakan divaksin, ya berarti kita ikutin vaksinnya. Tapi kalau kita tidak ada pilihan dan itu harus, dan para dokter pun mengatakan itu baik, walaupun nanti ada perbedaan di antara para dokter ahli medis ya, bahwa ini ada yang mengatakan baik, ada yang tidak mengatakan baik. Tapi saya lihat sih banyak berita-berita hoak juga ini tentang misalnya divaksin ini menjadi pingsan gitu. Padahal itu kasusnya satu orang di antara berapa ribu orang yang divaksin misalnya gitu. Saya tidak mengatakan kita wajib vaksin atau tidak ya. Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Itu harus kibarul ulama, dan juga mungkin tidak bisa satu orang kita berkumpul mengatakan itu. Tapi kan menyikapi ini banyak sumbernya dari berita-berita hoak yang tidak jelas gitu. Oh ini tidak baik, ini berasal dari negara ini, yang negara ini adalah begini-begini. Yang ternyata kalau kita teliti ternyata tidak seperti itu gitu. Maka menurut saya kita kembali dulu. Pertama adalah kewajiban kita mengikuti perintah waliul amr, kaum muslimin ya. Kalau itu diwajibkan, kemudian dia bisa pemerintah kita bisa membuktikan bahwa ini baik, ya kita harus ikutin. Tapi kalau mengatakan silahkan, yang mau vaksin silahkan, yang tidak vaksin silahkan, ya berarti kan kembali kepada kita. Kembali kepada kita bagaimana? Ya kita kembali kepada ulamanya. Ulama dalam hal ini adalah dokter. Jangan nanti kembali kepada ustadz yang tidak jelas juga. Ustadz yang tidak punya kapasitas untuk menilai sebuah permasalahan medis ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ngawur juga saya lihat tuh ya, berkomentar yang dia tidak ada dasarnya apa sih ya, dasarnya kemungkinan saja gitu. Yang punya hak, yang punya kapasitas untuk menilai satu hal yang medis ini ya orang-orang medis juga gitu. Jangan kita sebagai orang yang tidak tahu menilai satu hal yang bukan kita tidak punya ilmunya gitu. Menurut saya seperti itu Pak, karena saya pun kadang-kadang ngeri-ngeri juga tuh lihat komentar-komentar orang ya tentang vaksin ini, atau bahkan ada beberapa ustadz yang saya lihat bukan kapasitas dia untuk menilai itu gitu. Kapasitasnya yang menilai hal ini adalah ya ahli medis yang sebenarnya gitu, karena dia yang punya ilmunya, dia yang menelitinya. Untuk belajar kedokteran kan nggak mudah. Ini ada dokter di sini nggak? Ya, untuk dapat S1-nya aja sudah mungkin 5 sampai 6 tahun. Nanti ngambil profesinya lagi mungkin 4 tahun lah, 1 tahun atau 2 tahun lagi. Apalagi nanti kalau sudah spesialis. Luar biasa, untuk mendapatkan itu tidak mudah gitu. Maka orang yang baru belajar kemarin bisa mengalahkan orang yang sudah belajar bertahun-tahun. Itu kan luar biasa gitu ya. Maka kita harus lebih hati-hati, lebih cermat lah menghadapi vaksin ini. Jadi yang pertama adalah ini kalau sudah perintah dari pemimpin kita ya kita ikutin. Kalau udah perintah gitu. Dipastikan wajib ya wajib kita ikutin gitu. Yang penting dia sudah membuktikan bahwa ini baik, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.